Di suatu kampus, akhirnya mendapatkan liburan panjang untuk mahasiswa atau mahasiswinya. Cerita ini bermula dari Aldi dan Raka yang sedang merencanakan liburan akhir pekannya ke sebuah pantai tersembunyi di ujung kota yang melewati desa-desa. Mereka sudah lama mendengar keindahan pantai itu dari teman-teman mereka dan riset mereka dari sosial media. Namun, jalur yang sulit dan terpencil membuat banyak orang enggan pergi. Bahkan katanya untuk ke sana perlu 1 hari menggunakan motor dari kota mereka tinggal. Bagi Aldi dan Raka, itu justru alasan sempurna untuk memulai sebuah petualangan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berangkat ke sana karena penasaran akan indahnya pantai tersebut. Mereka ke sana menggunakan motor karena riset yang mereka lakukan memberitahu bahwa jalur ke arah sana tidak bisa menggunakan mobil karena jalurnya yang kecil. Setelah itu, berangkatlah mereka pada pagi hari sekitaran jam 10 karena jalan yang lumayan jauh menuju pantai tersembunyi tersebut. Hanya bermodalkan maps di HP dan barang-barang untuk liburan singkat. Setelah berkendara berjam-jam melewati jalanan berbatu dan hutan lebat, mereka mulai merasa lelah. Hari sudah sore, matahari perlahan tenggelam dan mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai. Tak jauh dari jalan, mereka melihat papan kecil yang bertuliskan Kampung Gonowengi. Terlihat sepi karena sudah sore menjelang maghrib, tetapi mereka memutuskan untuk singgah. Kayaknya seru juga singgah sebentar sambil cari makan, siapa tahu bisa tanya arah ke pantai juga, usul Aldi. Raka mengangguk setuju. Mereka melajukan motor ke jalan setapak menuju kampung itu. Semakin dalam mereka masuk, suasana semakin aneh. Kampung tersebut tampak kuno dengan rumah-rumah kayu tua yang terlihat tak terawat. Anehnya, tak ada satu orang pun di jalan, hanya kesunyian yang mereka rasakan dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Ini udah maghrib ya? Kok nggak ada suara ajan ya di sini? Ucap Aldi sambil keheranan. Mungkin musola di sini nggak ada mic atau toa kali, jadi nggak kedengeran gitu. Kakak menyahut pertanyaan Aldi. Ya udah, kita parkirin aja motor di dekat lapangan itu. Lanjut Kakak sambil menunjuk lapangan yang tidak terlalu luas tetapi memiliki rumputan yang tidak terlalu tinggi. Saat mereka memarkirkan motor di sana, seorang wanita tua tiba-tiba muncul di depan mereka. Pakaiannya lusuh dan senyumnya terlihat tidak wajar. Selamat datang, nak. Kalian ingin istirahat? Malam ini ada perayaan di kampung kami, ucapnya dengan suara serak. Mereka merasa ragu dan terkejut karena tidak mendengar atau melihat orang lain mendekat ke arah mereka. Tetapi Aldi penasaran memutuskan untuk bertanya. Perayaan apa ya, Bu? Oh iya, kalian akan lihat sendiri, semua warga akan berkumpul di alun-alun saat malam semakin gelap nanti. Kalian bisa ikut, jangan lupa tetap di dalam lingkaran. Kata-kata wanita tua itu terdengar aneh, namun rasa penasaran mereka lebih kuat. Mereka memutuskan untuk ikut beristirahat sambil menunggu perayaan di rumah nenek tersebut. Nek, kenalin, namaku Kakak dan dia Aldi, temanku. Kita mau ke pantai yang kayaknya nggak jauh lagi deh dari sini. Kakak memperkenalkan diri sambil memegang pundak Aldi untuk memberitahu kalau dia adalah Aldi. Oh iya Nek, kami numpang naruh tas di atas meja ya Nek, ucap Aldi sambil menaruh tasnya. Kakak pun mengikuti. Oh iya, taruh aja di sana, nenek mau keluar sebentar ya, buat ngabarin orang-orang desa agar tidak lupa dengan perayaan malam ini, ucap nenek itu. Aldi dan Kakak pun beristirahat, duduk di kursi sambil mengambil snack yang ada di tas mereka. Matahari akhirnya semakin tenggelam, langit menjadi gelap, dan suara lonceng bergema di seluruh kampung. Warga kampung yang selama ini tidak terlihat mulai keluar satu persatu dari rumah mereka. Semua mengenakan pakaian putih, membawa lentera, dan berjalan menuju alun-alun.
dan nenek itu pun pulang, lalu memanggil kakak dan Aldi untuk ikut dalam perayaan itu. Aldi dan kakak mengikuti mereka dengan sedikit waspada dikarenakan pemandangan yang aneh itu. "Nek, kenapa semua orang memakai pakaian putih?" tanya Aldi keheranan. Nenek itu tidak menjawab, dia terus melangkah maju menuju alun-alun. Aldi ataupun kakak merasa suasana semakin mencekam. Sesampainya di alun-alun, warga membentuk lingkaran besar di sekitaran tumpukan batu besar. Ada seorang laki-laki tua berdiri di tengah, tampak memimpin upacara dengan sebuah kitab kuno di tangannya yang terlihat sangat tua. Wajah yang pucat dengan tatapan kosong di depan bebatuan itu. Namun mata Aldi menangkap sesuatu hal yang lebih aneh. Dia melihat sorot mata para warga lain. Mata mereka serasa melihat hal yang hampa atau melihat kekosongan, seperti orang yang tidak memiliki kesadaran. Sesaat kemudian lelaki tua itu mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Aldi dan kakak. "Bahasa apa ya ini kira-kira?" tanya Aldi sambil ketakutan kepada kakak. "Kayaknya ini bahasa daerah deh. Kita emang gak tahu kayaknya," ucap kakak untuk menenangkan Aldi. Suara lelaki di tengah lingkaran itu semakin keras, dan warga mulai bergumam mengikuti. Tiba-tiba di balik tumpukan batu tepat di tengah lingkaran muncul bayangan hitam yang perlahan menjulang tinggi. Wujudnya yang besar dengan mata merah dan taring. Perlahan kabut bergerak mendekati lingkaran warga. Raka segera menarik tangan Aldi. Ini gak bener Al. Kita harus pergi dari sini sekarang," bisiknya ketakutan. Namun sebelum mereka sempat bergerak, wanita tua yang mereka temui sebelumnya berdiri di belakang mereka, menatap mereka dengan senyuman yang aneh. "Kalian tidak boleh keluar dari lingkaran sebelum upacara selesai. Jika kalian keluar, kalian akan terjebak selamanya," katanya dengan suara serak sambil tetap tersenyum. Aldi dan Raka merasa jantung mereka berdebar kencang. Warga kampung kini mulai bernyanyi dalam nada yang semakin menyeramkan. "Gimana ini Kak?" tanya Aldi kepada Raka. Belum sempat Raka menjawab pertanyaan Aldi, bayangan hitam itu semakin besar dan tiba-tiba semua lampu lentera padam. Dalam kegelapan total, hanya suara napas berat mereka dan langkah kaki yang terdengar, seolah-olah melangkah mendekati mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Raka menarik Aldi, memutuskan untuk lari meskipun ancaman wanita tua itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Raka mendorong wanita tua yang berdiri menghalangi mereka di belakang dan berlari sekuat tenaga menuju motor. Tidak peduli teriakan-teriakan aneh dari belakang mereka. Ketika mereka akhirnya berhasil sampai di motor, Raka segera menancapkan kunci motor yang berada di sakunya sambil menyalakan mesin. Namun saat mereka menoleh ke arah kampung, semua sudah lenyap. Tidak ada kampung di sana, tidak ada warga, hanya hamparan hutan kosong yang sunyi. Dan tas mereka yang sebelumnya ditinggalkan di rumah nenek itu sekarang berada di atas rumputan. Mereka keheranan, tapi mereka tetap pergi dari sana dengan rasa cemas dan ketakutan. Bahkan mereka tidak ingin mengambil tas mereka dan tidak jadi melanjutkan untuk pergi ke pantai. Mereka memutuskan untuk pulang. "Kita pulang sekarang Kak," ucap Aldi sambil ketakutan. "Iya, aku setuju. Karena kalau kita lanjutin, kita nggak tahu kejadian apa lagi yang akan terjadi," ucap Raka. "Kak, tas kita biarin aja ya. Karena takut ada yang aneh-aneh kebawa. Karena dulu pernah baca berita soal kayak gini di artikel," ucap Aldi sambil gemetar memegang pundak Raka sambil menaiki motor. Raka pun membawa motor dengan tangan gemetar. "Jangan pernah melihat ke belakang," ucap Raka kepada Aldi. Aldi hanya mengangguk dari belakang. Beberapa hari pun terlewati. Mereka tidak pernah membicarakan peristiwa itu, tetapi setiap kali mereka mendengar suara lonceng dari kejauhan, mereka selalu berpikir soal kampung Gondowengi, yang menurut mereka itu kejadian yang tidak bisa mereka lupakan. Bahkan mereka yakin desa itu masih menunggu para pengunjung untuk melakukan perayaan-perayaan berikutnya.